Salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali boleh berjumpa dengan saya pada kesempatan sore menjelang malam ini, saudaraku, untuk kita kembali boleh saling memberkati dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ingin saya seberangkan buat kita sekalian. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita semua boleh siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita, agar kita boleh diberkati oleh Tuhan di dalam pemberitaan pada sore hari ini. Tema khotbah yang akan kita perhatikan pada kesempatan ini adalah jangan menyerah di dalam pergumulan. Jangan menyerah di dalam pergumulan. Saudaraku yang diberkati, ada satu pujian yang ingin kita naikkan pada kesempatan ini sebelum kita akan memulai akan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Dalam segala perkara. Haleluya. Kita naikkan ini pujian. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Jahat, sebab itu kulakukan dengan Tuhan, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Tidak pernah dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di luar rencana Tuhan. Bahkan Alkitab kita berkata, salai rambut pun gugur, itu atas rencana Allah, atas izin Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, dengarkan baik-baik saudara. Kalau engkau ada dalam masalah kehidupan, engkau ada di dalam pergumulan, engkau ada dalam sejumlah kesulitan-kesulitan, ada di dalam sakit penyakit, semuanya terjadi di dalam rencana Tuhan. Semuanya terjadi dalam kontrol Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menyerah di tengah-tengah persoalan, jangan menyerah di tengah-tengah pergumulan, jangan menyerah di tengah-tengah situasi kehidupanmu, karena Tuhan ada di sana. Kalau Dia yang, saudaraku, ada di dalam seluruh pergumulan kita, maka pasti kita juga akan melihat ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau nyatakan buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku
kasih Bapa. Malam ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Malam ini Engkau melihat setiap kami yang sedang menyaksikan tayangan live streaming. Bahkan hamba-Mu, kami semua tidak terlepas dari pergumulan hidup. Tapi hamba tahu Tuhan, malam hari ini kami rindu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat setiap pribadi lepas pribadi. Kami berdoa, kami minta Tuhan berfirman, kami minta Tuhan memberikan kekuatan lewat kekuasa kebenaran-Mu Tuhan. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah semua kami yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang sedang mengikuti live streaming ini Bapa, kami berdoa Roh Kudus menjangkau setiap kami, sehingga tidak ada satupun yang akan dilewatkan Tuhan malam hari ini. Kami dikuatkan, kami diberkati Tuhan dengan setiap bagian kebenaran yang akan disampaikan buat kami. Tolong hamba-Mu, sebab hamba-Mu terbatas Tuhan. Bahkan hamba tahu waktu Injil berita kebenaran sedang disampaikan, kabar baik diberitakan, iblis tidak tinggal diam. Dengan banyak cara berusaha untuk membuat kami hilang konsentrasi, hilang pengertian dengan banyak hal-hal yang dia sodorkan. Tapi malam hari ini sebelum pemberitaan ini, kami minta Roh Kudus ambil alih, sehingga Tuhan, kami semua boleh mengalami sesuatu pada malam ini dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bergabung, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, saya mengajak kita sekalian untuk boleh menjadi mitra pelayanan pada malam hari ini. Caranya mudah, dengan saudara boleh menekan tombol share atau tombol bagikan di akun Facebook saudara. Entah saudara mau share atau bagikan kepada grup, ataupun saudara mau share bagikan kepada teman saudara, silahkan saudaraku, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini tidak hanya menjadi berkat buat saudara, tetapi juga dapat menjadi berkat buat teman-teman, rekan-rekan saudara, mungkin orang yang saudara kenal, bahkan juga mungkin orang yang saudara tidak kenal. Lewat pemberitaan ini mereka pun boleh dikuatkan, lewat pemberitaan ini mereka pun boleh disegarkan, lewat pemberitaan ini mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan. Tentu itu kerinduan kita, karena Alkitab berkata bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi tema khotbah yang akan kita perhatikan pada kesempatan diberkati ini adalah jangan menyerah di tengah-tengah pergumulan hidup. Saudara, satu kisah yang akan kita angkat pada malam hari ini di dalam pembahasan ini adalah, saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32. Ini satu perikop yang cukup panjang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara bisa melihat di Alkitab saudara. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini di awal daripada pemberitaan ini, namun saudara, di dalam pembahasan kita tentu saya akan mengutip atau mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan bagian-bagian yang akan saya sampaikan. Saudara yang diberkati, secara garis besar kita tahu bersama bahwa ketika kita membaca Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32, bukan satu cerita yang baru buat orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, cerita ini berkaitan erat dengan Yakub dan Esau, di mana saudaraku pada waktu itu Yakub ada di dalam satu ketakutan, ada di dalam satu kecemasan yang tinggi oleh karena saudaraku pertemuannya dengan Esau, oleh karena saudaraku ada konflik yang terjadi dengan Esau kakaknya itu. Karena itu saudaraku, ini menjadi pergumulan yang sangat berat buat seorang yang bernama Yakub. Terlihat jelas di dalam ayat yang kita baca, saudaraku, di ayat yang ke-22 ini. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya,
kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kalau kita membaca ayat 22 sampai dengan ayat 23, kita melihat di sini bagaimana ketika ada di dalam pergumulan, saudaraku yang diberkati, Yakub seperti ada di dalam sebuah tekanan. Dan karena itu saudaraku, dia menyendirikan diri, saudaraku, dia mengasingkan dirinya. Dia membuat kelompok antara dia dengan istrinya. Dan kemudian saudaraku, dikatakan di dalam ayat itu juga harta-harta miliknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini tidak ada satu manusia pun yang lepas dari yang namanya pergumulan. Kalau kita membaca kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di sana dikatakan dengan jelas bahwa saudaraku, semua manusia yang hidup di dunia ini hidupnya seperti ada dalam sebuah pergumulan. Ada di dalam pergumulan yang beraneka ragam. Ada yang sedang bergumul, saudaraku, dengan persoalan-persoalan hidupnya. Entah itu persoalan keuangan, entah itu persoalan pekerjaan, entah itu persoalan jodoh, entah itu persoalan saudara masa depannya, entah itu persoalan sakit penyakit yang sedang dialaminya. Dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain yang diperhadapkan di dalam kehidupan setiap manusia secara pribadi, secara individu berbeda-beda. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun sebagaimana pesan daripada tema yang kita perhatikan pada malam hari ini, saudaraku, bukan persoalan jenis masalah atau jenis pergumulan yang sedang kita alami, tetapi yang firman Tuhan mau katakan kepada kita malam hari ini adalah Anda dan saya tidak boleh menyerah di tengah pergumulan-pergumulan apapun itu. Karena di balik setiap pergumulan itu, saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud. Di balik setiap pergumulan itu Tuhan punya rencana. Seperti yang tadi kita naikkan, tidak pujian tadi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup saudara secara kebetulan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Semuanya ada di dalam rencana Allah. Karena itu saudara, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, adalah baik untuk kita mulai, saudaraku, mengenal ada apa di balik pergumulan itu, sehingga kita akan mengerti, saudaraku, maksud Tuhan mengizinkan kita ada di dalam pergumulan itu. Di beberapa malam yang selalu saya sudah sampaikan juga buat kita sekalian, saudara, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan-tayangan ini, bahwa saudaraku, bunuh diri bukanlah jalan keluar. Ya saudaraku, lari ke narkoba bukanlah jalan keluar. Pergi ke tempat hiburan bukanlah jalan keluar. Saudaraku, justru itu akan membuat Anda semakin terjebak di dalam masalah-masalah yang baru. Karena itu ketika kita diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam zona pergumulan, untuk ada di dalam daerah pergumulan, maka izinkan saya untuk kita bersama-sama belajar dari firman Allah yang akan saya seberangkan ini. Lihatlah, ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat kita di tengah-tengah pergumulan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan lihat beberapa hal yang saya mau sampaikan buat kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, apa yang Tuhan mau kita pelajari dari pergumulan itu? Apa yang Tuhan maksudkan dari pergumulan yang saudara dan saya hadapi? Yang pertama, saudaraku, Tuhan mau mengajarkan kita untuk, saudaraku, tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan mau mengajarkan kepada kita arti berserah. Tuhan mau mengajarkan kepada kita arti mengandalkan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita ini terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Lihat ayat yang saya mau baca. Ayat 25 dari Kejadian pasal 32. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Dikatakan yang saya mau tekankan di dalam ayat ini adalah ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha, saudaraku, sendi pangkal paha itu merupakan area daripada pertahanan atau kuda-kuda, kekuatan daripada seorang laki-laki. Tetapi di dalam ayat ini bahwa dikatakan bahwa orang itu atau yang dimaksud ini adalah malaikat Tuhan. Kalau kita bicara tentang malaikat Tuhan di dalam Alkitab, tentu bicara tentang Allah itu sendiri. Kata malaikat Tuhan ditulis dengan Tuhan besar. Sekali lagi itu menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi saudara, Allah memukul pangkal pahanya, lalu kemudian saudara, dia akhirnya terpelecok. Sekali lagi saudaraku, jadi ketika kita ada di dalam pergumulan, Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan mau kita betul-betul berserah mutlak kepada Tuhan. Tuhan mau kita betul-betul mengandalkan Tuhan saja. Tuhan mau kita betul-betul menaruh harap kita hanya kepada Tuhan saja. Itu maksud Tuhan mengizinkan kita ada dalam pergumulan-pergumulan, Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan malam hari ini, terkadang sendi pangkal saudara masih kuat. Mungkin sendi pangkalmu itu adalah ATM-mu. Mungkin sendi pangkalmu itu adalah hikmatmu. Mungkin sendi pangkal itu adalah kepintaranmu. Sendi pangkalmu itu adalah kekuatan manusiamu yang lain, yaitu mungkin saudaraku tetangga, keluarga dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau sampaikan, kalau Tuhan izinkan Anda dan saya masuk ke dalam sebuah pergumulan hidup, ada dalam sebuah kesulitan hidup, ada di tengah-tengah persoalan hidup, maka Tuhan mau Anda berserah total kepada Tuhan. Anda harus dan saya harus betul-betul berharap hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan sendi pangkal saudara, jangan andalkan kekuatan saudara. Karena sekali lagi, ayat yang saya sudah kutip beberapa hari yang lalu juga, kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Allah. Saudaraku yang diberkati, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan ada dalam sebuah pergumulan, rasanya berat, rasanya saudara yang diberkati mau cepat-cepat selesai, rasanya kita ingin segera keluar dari pergumulan itu, tapi terkadang Tuhan belum izinkan kita keluar dari pergumulan karena kita masih mengandalkan sekali lagi sendi pangkal kita, pangkal paha kita. Seringkali kita belum berserah total kepada Tuhan, seringkali kita belum menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Sebagai hamba Allah, malam ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan ilahi ini buat saudara. Apapun pergumulanmu hari ini, sekali lagi berserah total kepada Allah. Karena waktu Anda berserah total kepada Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan menyerah di tengah pergumulan, karena di balik setiap pergumulan, saya ulang, Anda dan saya sedang diajar Tuhan untuk semakin melekat dan mengandalkan Tuhan saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang kita dapati dari pembelajaran ini. Hal yang kedua yang saya temukan di dalam pembelajaran ini, saudaraku yang diberkati, atau di dalam sebuah pergumulan, saya mau baca ayat yang berikutnya, Kejadian pasal yang ke-32, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, hal yang kedua, ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam pergumulan hidup, dikatakan di dalam ayat ini, saudaraku, ketika Yakub menang, dikatakan di dalam ayat itu jelas, ketika Yakub menang, maka firman Tuhan berkata,
Sekarang kamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi kamu akan disebut Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kamu tidak akan lagi disebut Yakub, kamu akan disebut Israel. Saudaraku, ya. Nama Israel itu berkaitan erat dengan unsur kealahan. Israel, saudaraku, Elohim, saudaraku. Nah, artinya apa? Bahwa sekarang kehidupan Yakub sudah berubah. Kehidupan Yakub, saudaraku, sekarang ada di dalam sebuah tatanan yang baru. Kehidupan Yakub bukan lagi kehidupan yang lama. Lewat pergumulan itu, dia telah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengalami sebuah perubahan hidup. Dia telah mengalami sebuah metamorfosa. Dia telah mengalami sebuah perubahan, saudaraku, dari manusia lamanya menjadi manusia baru. Saudaraku, terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai bentuk pergumulan hidup agar kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, agar kita meninggalkan hal-hal yang lalu, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan mau merubah kita dari Yakub menjadi Israel. Tuhan mau membuat kita menjadi umat kepunyaannya. Tuhan mau menjadikan saudara harta kesayangannya. Tuhan mau membuat saudara menjadi indah. Tuhan tidak mau saudara tinggal di dalam keterpurukan. Tuhan mau hidupmu menjadi baru di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kesaksian orang yang ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup, lalu kemudian dia mengambil keputusan untuk tinggalkan hidup yang lama, untuk tinggalkan saudara kejahatan, untuk tinggalkan kedagingannya, untuk tinggalkan masa lalunya, untuk tinggalkan saudaraku dosa-dosanya. Ketika dia ada diperhadapkan dengan situasi pergumulan hidup. Karena itu saudara, saya ulang, tidak ada satu pergumulan yang terjadi dalam hidup ini tanpa maksud Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda sedang menghadapi pergumulan, pesan saya jelas. Tuhan mau saudara dan saya mengalami sebuah perubahan hidup. Saudaraku, perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan tatanan kehidupan yang baru. Tuhan mau itu mulai terjadi dalam hidup kita. Tanggalkan kemanusiaan lama kita, kenakan kemanusiaan baru, kenakan sesuatu yang Tuhan mau saudara kenakan. Itulah yang Alkitab sedang ajarkan buat kita. Jadi jangan lupa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya mendengar kesaksian, saudaraku, seorang ibu berkata, Pak Pendeta, kalau tidak ada 4 batu ginjal di dalam ginjal saya, maka saya tidak pernah bertobat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal apa? Bukan bertobat dalam hal yang tidak enak. Dia bertobat dalam hal, saudaraku, dia suka melawan suaminya, dia suka bantah suaminya, dia tidak tunduk kepada suaminya. Tapi ketika Tuhan taruh pergumulan 4 jenis batu di dalam saudaraku kantong empedunya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemudian dia menyadari dan dia tahu ini maksud Tuhan. Dia berubah, saudaraku. Dia mulai mengerti kehendak Tuhan di saat ada dalam pergumulan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa, saya pernah KKR di Alor, saudara, di satu tempat yang namanya Moru. Juga begitu, saudara, saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, pincang-pincang jalannya, saudaraku. Dia bersaksi di malam KPI itu. Dia berkata, saudaraku, lewat peristiwa kecelakaan itu, saudaraku, dia kemudian disadarkan Tuhan. Kemudian dia disadarkan Tuhan dan dia tinggalkan kemabukan, dia tinggalkan segala masa lalunya, saudara, dan dia menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Ketika saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan kita ada dalam sejumlah kesulitan, pergumulan hidup, saya mau sampaikan, Tuhan punya rencana buat saudara. Karena itu kenali rencana Allah. Ada banyak orang yang justru ketika ada dalam persoalan, dalam pergumulan, dia persalahkan Tuhan. Dia tidak bisa lihat apa maksud Tuhan di balik daripada setiap persoalan itu, di balik setiap pergumulan itu. Ada banyak orang kalau sudah doa, Tuhan belum jawab, dia salahkan Tuhan, salahkan gereja, salahkan pendeta, salahkan semua orang. Saudaraku, ingat, Tuhan punya maksud di balik setiap pergumulan.
pergumulan. Tuhan punya maksud di balik setiap pergumulan, supaya saudara dan saya mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan beralih kepada satu tatanan hidup yang baru yang Tuhan kehendaki, di mana unsur kealahan, unsur kerohanian, iman mulai bekerja di sana. Firman Allah mulai mengendalikan hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketiga, apa maksud Tuhan di balik setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Makanya saya kasih tema jangan menyerah. Saudara, mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Perhatikan di ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, ayat ini berkata biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saudara, tidak ada pergumulan di dalam hidup ini yang tidak ada endingnya. Semua pergumulan itu pasti ada ending, pasti ada akhirnya. Maksud saya begini, saudara, pergumulan itu ada batas waktunya. Pergumulan itu ada batas waktunya, dan kita tidak pernah tahu. Yang tahu Tuhan. Tuhan kalau sudah menyelesaikannya buat saudara dan saya, maka sekali lagi Dia akan memberkati kita. Dia akan memberkati kita seperti yang kita temukan dalam kisah ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau buat kita, saya ulang lagi, menjadi satu kehidupan yang berbeda. Karena itu Bapak Mama Saudara, ingatlah, sehebat-hebatnya pergumulan dalam hidup saudara, saya mau pesan malam ini, ingat, itu tidak berarti kekal. Masalah persoalan yang kita hadapi itu tidak berarti terus menerus, tidak akan pergi dari hidup saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati, ada batas waktu, dan batas waktu kita tidak pernah tahu. Saudaraku, ada orang mungkin bilang sakit seumur hidup, bisa. Saudaraku yang diberkati, ya, batas waktu apa? Meninggal, dipanggil pulang Tuhan. Saudaraku yang diberkati, itu batas waktu terakhir. Sekalipun saudaraku mungkin bagi kacamata sekelompok orang, tidak enak, bukan kesembuhan, bukan mujizat. Tetapi kalau sudah dia mati di dalam Tuhan, bukankah itu satu mujizat besar? Dia terlepas dari kesusahan, dia terlepas dari sakit penyakit, dia terlepas dari segala macam hal yang mungkin selama ini ketika dia masih hidup itu membuat dia dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak pernah tahu. Kalau memang Tuhan mengizinkan saudara sembuh, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami semasa saudara hidup, itu juga batas waktunya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saudara untuk mengalami mujizat mungkin hari ini, hari besok, hari lusa, saudaraku yang diberkati, itu adalah batas waktu Tuhan. Tapi saya ulangi, kita tidak bisa patok batas waktu Tuhan. Kita tidak bisa patok batas waktu Tuhan, kapan Tuhan lepaskan kita dari pergumulan ini. Kita tidak bisa patok, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karena saya ulang, waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudaraku, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Alkitab berkata, sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa? Kemauan saudara dengan kemauan Tuhan itu berbeda. Karena itu saudaraku, ingatlah baik-baik, di dalam pergumulan yang pasti ada batas waktu. Batas waktunya kapan kita tidak pernah tahu. Yang kita lakukan adalah jangan menyerah. Yang kita lakukan adalah jangan menyerah. Itu yang saya mau pesankan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ada orang bosan, ya. Ada banyak orang yang sudah bosan. Ketika dia mulai menghadapi persoalan-persoalan, dia bosan. Dia kemudian, saudaraku yang diberkati, menyerah. Kemudian dia berkata, cukup Tuhan. Kemudian dia berkata, aku tidak mampu lagi Tuhan. Ingat, semua ada batasannya. Mujizat Tuhan itu sekali lagi berbeda-beda dari kacamata Tuhan. Tapi yang pasti tidak ada pergumulan kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan menyerah, itu kuncinya. Yang keempat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat ayat berikut ini. Saudaraku, saya bacakan di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 29 sekarang ya, ayat 29. Saya baca.
Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Perhatikan kalimat ini. Diberkatilah Yakub di situ. Jadi saudara, di balik setiap pergumulan, yang keempat, di balik setiap pergumulan Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberkati kita. Di balik setiap pergumulan Tuhan mau memberkati kita. Saudara, di dalam Alkitab berkat itu ada dua jenis. Berkat yang pertama adalah berkat jasmani. Saudaraku, berkat jasmani itu ya sembuh dari sakit. Berkat jasmani itu adalah saudaraku yang sakit sembuh. Berkat jasmani itu adalah Anda yang punya pergumulan tadinya saudaraku belum dapat pekerjaan, itu berkat jasmani. Lalu saudaraku, Anda yang belum dapat jodoh, itu berkat jasmani. Tetapi saudara, ada berkat yang satu lagi, namanya saya sebut dengan berkat rohani. Saudara diberkati, kalau berkat rohani itu berbicara tentang sesuatu yang terjadi di dalam batinia kita. Kadang-kadang berkat rohani itu saudaraku diberkati tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Berkat jasmani itu, rohani itu hanya bisa dinikmati. Berkat rohani itu sesuatu yang berdampak di dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya dalam setiap pergumulan hidup ini, Tuhan bukan hanya menjanjikan berkat jasmani. Cenderung kita ada dalam pergumulan, maka yang kita pikirkan adalah berkat jasmani. Bagaimana saya sembuh, bagaimana saya cepat alami mujizat, bagaimana cepat saya alami pertolongan Tuhan. Kita lupa dengan berkat-berkat rohani yang Tuhan juga berikan kepada kita. Waktu kita ada dalam pergumulan dan kita tidak menyerah, waktu kita ada dalam pergumulan dan kita mulai saudaraku mengalami perubahan hidup, waktu kita ada dalam pergumulan dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Waktu kita ada dalam pergumulan kita, saudaraku yang diberkati, dan kita hanya boleh berkata, Tuhan saja kehendak-Mu Tuhan. Aku tidak tahu batas waktunya kapan. Ketika Anda dan saya ada pada titik-titik yang demikian, sesungguhnya Anda sedang diberkati secara rohani. Karena orang yang saudaraku percaya sajalah yang bisa saudaraku tetap bertahan di tengah-tengah kesukaran hidup, yang tetap bersyukur di tengah-tengah kesukaran hidup. Hanya orang-orang percaya sajalah yang bisa melihat mujizat itu tidak hanya dari kacamata jasmani, tetapi dari kacamata rohani. Hanya orang percaya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, hal keempat saya mau sampaikan buat saudara. Terkadang pergumulan yang kita alami itu membuat pendidikan rohani yang begitu luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya, kita menjadi saudaraku pengikut Yesus Tuhan, dan kita mulai diperhadapkan dengan berbagai bentuk pergumulan hidup, itu akan membuat kita semakin mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kalau kita mengalami berkat jasmani, puji Tuhan, kita bersyukur. Saya terlalu yakin mujizat itu masih ada, kesembuhan masih ada. Tadi malam saya katakan jalan keluar masih ada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, dalam tema khotbah saya masih ada jalan keluar. Tapi izinkan saya juga untuk menyampaikan, saudaraku, terkadang ada mujizat lain yang kita seringkali lupakan. Mujizat itu adalah, saya ulang lagi, saudaraku, mungkin itu perubahan hidupmu. Yang tadinya malas berdoa jadi rajin berdoa. Yang tadinya saudaraku apa-apa duit, sekarang apa-apa Tuhan. Yang tadinya apa-apa kenalan, sekarang apa-apa cari Tuhan. Itu namanya berkat rohani, Bapak Mama Saudara. Yang tadinya punya pandangan saudaraku terhadap Tuhan itu sangat sempit, ya saudara, dia ukur Tuhan itu dengan mujizat jasmani, tetapi sekarang dia lihat Tuhan berbeda. Tuhan apa saja yang Tuhan buat saya syukuri, saya nikmati. Oh, itu berkat rohani loh. Itu luar biasa tuh. Berarti saudara sudah mulai mengalami tingkatan, saudara mengalami sesuatu yang berbeda. Ada kemajuan dalam imanmu. Dulu sebelum saudara ada mengerti dalam pergumulan, saudara mungkin sekali lagi gampang putus asa, gampang kecewa, ya sudah. Tapi ketika Anda dan saya mulai melakukan step 1, 2, 3, kita mulai langkah terus,
mulai dari berserah, mulai dari tahu waktu Tuhan, mulai berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Saudara, kita akan lihat berkat-berkat rohani itu luar biasa. Berkat-berkat rohani itu luar biasa. Kita tahu mengucap syukur, kita tahu mengucap syukur, kita tahu mengucap syukur, Bapak Mama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Saya ulang, saya selalu mengajak saudara untuk kirimkan pergumulan saudara lewat inbox, messenger, dan terlalu banyak yang sudah mengirimkan kepada saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan saya sekali lagi terus berdoa. Tapi saya ulang, mujizat bukan di tangan saya, mujizat bukan di tangan saudara, mujizat di tangan Tuhan. Kita hanya percaya bahwa mujizat masih ada. Kita hanya percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita percaya Dia penolong yang setia. Kita percaya ada jalan keluar. Kita beriman, itu kita punya bagian. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan Tuhan. Tapi yang saya mau kasih tahu pada kesempatan malam diberkati ini, ingat, sekalipun terkadang berkat jasmani tidak menjadi nyata, tetapi berkat rohani itu pasti. Berkat rohani itu pasti bagi setiap orang yang tidak menyerah di dalam pergumulan. Berkat rohani itu pasti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu yang tidak boleh kita lupakan. Dan sudah lihat ending. Ketika orang diberkati secara rohani, luar biasa. Saudara yang diberkati, lihat ayat firman Tuhan ini. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, ini satu pertemuan yang luar biasa. Dikatakan bahwa aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Terkadang dalam pergumulan, saudara, Anda akan mulai melihat tentang Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pengalaman-pengalaman religius yang mungkin sebelumnya Anda tidak pernah alami. Tapi ketika Anda diizinkan Tuhan masuk di dalam pergumulan, ada pengalaman-pengalaman religius yang Tuhan mau bawa kita menikmati. Ada pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa dengan Tuhan, yang engkau akan takjub, yang akan engkau heran bahwa benar Tuhan, aku lihat engkau di tengah-tengah pergumulan. Aku melihat engkau di tengah-tengah persoalan. Aku melihat engkau di tengah-tengah kesulitan hidupku. Aku melihat engkau ada dalam masalah hidupku, sakit penyakitku, masalah rumah tanggaku. Oh saudara yang diberkati, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Malam ini saudara-saudaraku yang dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, saya percaya saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya percaya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan punya maksud luar biasa. Jangan menyerah, jangan menyerah di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup. Karena saya ulang, satu, ketika Anda ada dalam pergumulan, Tuhan sedang membawa Anda untuk menanggalkan kekuatan-kekuatanmu. Tuhan sedang membawa kita untuk menanggalkan andalan-andalan kita. Tuhan mau kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Saya selalu mengajak saudara yang ada dalam pergumulan, ayo mari kita berdoa, mari kita puasa, mari kita andalkan Tuhan. Kenapa? Mari. Karena saudaraku, itu tanda bahwa kita tidak berdaya tanpa Dia. Kita tidak mampu tanpa Dia. Hanya kita ketika berlutut saja, ketika kita air mata tercurah saja, ketika kita angkat tangan saja, Dia sedang turun tangan buat kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Anda yang mungkin berkata, Tuhan, sampai kapan pergumulan ini akan berakhir? Saya mau sampaikan, Anda tidak perlu tanya sampai kapan batas waktunya. Anda tidak perlu tahu batas waktunya. Yang Anda perlu tahu adalah tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini yang saudaraku Tuhan biarkan itu kekal selama-lamanya. Tidak pernah. Saudaraku yang diberkati, Tuhan punya batas waktu. Tuhan punya batas waktu. Hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini cuma menumpang. Hidup di dunia ini musafir. Karena itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekalipun Anda dalam pergumulan berat, mari serahkan hidupmu tetap kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan saya ada dalam pergumulan. Saya mau sampaikan buat saudara bahwa Tuhan bawa kita dalam pergumulan supaya kita tinggalkan yang lama. Yang baru sudah datang. Yang lama harus kita tinggalkan. Yang lama itu mungkin dosa-dosa kita. Yang lama itu mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang lama itu mungkin kesombongan
kesombongan kita. Yang lama itu mungkin saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang kita sukar lepas. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita ada dalam pergumulan, belajarlah untuk melepaskan setiap beban persoalan saudara. Belajarlah untuk melepaskan setiap beban hidup saudara itu, saudaraku yang diberkati, dan mulai melihat Tuhan lebih tinggi di atas segala-galanya. Yang keempat, jangan lupa saudaraku, Tuhan pasti memberkati kita di dalam setiap pergumulan. Entah itu berkat jasmani, entah itu berkat rohani. Sekali lagi, Anda jangan hanya patok Tuhan hanya dari segi berkat jasmani, tapi coba Anda lihat berkat rohani yang Tuhan mulai kerjakan dalam hidupmu. Jangan sampai waktu Anda ketika menghadapi setiap persoalan hidup, Anda hanya berkata, Tuhan, aku kepengen mujizat yang kelihatan. Pesan saya sebagai hamba Allah, saudara, terkadang Tuhan memberikan mujizat tersembunyi di dalam pribadimu. Engkau akan lihat bagaimana imanmu menjadi kuat. Engkau akan melihat bagaimana keteguhanmu di dalam Tuhan semakin matang. Kedewasaan imanmu semakin luar biasa. Itu mujizat yang Tuhan sedang kerjakan buat saudara. Yang kelima, jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ada dalam pergumulan, kita akan punya pengalaman religius dengan Tuhan. Anda tidak akan hanya dengar kata orang, Anda tidak akan hanya dengar kesaksian orang, tetapi Anda akan bersaksi bahwa Anda telah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Ada perjumpaan khusus, ada pertemuan khusus, ada pengalaman indah yang saudaraku bukan hanya sekedar saudara pernah dengar dari orang lain, saudara nonton dari orang lain, tapi sekarang saudara alami sendiri dalam hidup saudara. Tuhan Yesus kiranya menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat malam hari ini. Sekali lagi, saya mengajak kita semua yang sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini lewat live streaming ini, saudaraku, jangan lupa, saudaraku yang diberkati, Tuhan adalah andalan kita. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Minggu-minggu ini saya sedang berbicara tentang banyak hal yang berkaitan erat dengan persoalan hidup kita. Saudara, saya bicara tentang bagaimana betapa hebat kuasa Allah. Saya berbicara tentang peranan Roh Kudus sebagai penolong yang luar biasa. Saya berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita ada dalam persoalan. Dan hari ini kembali saya kuatkan kita, jangan menyerah ketika kita di tengah-tengah pergumulan hidup, karena Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, jikalau saudara punya pergumulan, saya ingin berbagi dengan saudara. Kirim lewat inbox, sekali lagi messenger, dan saya akan terus mendoakan saudara. Kita percaya Tuhan punya yang terbaik buat kita. Tuhan punya jalan keluar, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud buat setiap hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Bapa di sorga, malam ini Tuhan dapati setiap pribadi lepas pribadi. Hamba terbatas untuk menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan, tapi hamba tahu malam ini Tuhan sedang menjangkau. Ada begitu banyak umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup. Ada begitu banyak mereka sedang bergumul dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tapi kami tahu Tuhan malam hari ini, tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi di luar rencana Tuhan. Tuhan berbicara lebih dalam atas setiap pribadi lepas pribadi lewat firman yang sudah sampaikan. Pengalaman Yakub, Niel, boleh menjadi pengalaman kami. Kami juga tidak akan hanya jadi penonton saja, tapi kami akan menjadi orang-orang yang menikmati apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat mereka yang ada di Papua. Kami berdoa buat mereka yang ada di Tuhan Sabang. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang ada di daerah Sumatera. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang ada di Kalimantan. Kami berdoa buat mereka yang ada di Sulawesi. Kami berdoa buat mereka yang ada di Kepulauan Jawa. Kami berdoa buat mereka yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Kami berdoa Tuhan tolong secara khusus Tuhan mereka yang punya pergumulan hidup, bahkan di seluruh daerah dimanapun, mereka yang pernah menyaksikan tayangan-tayangan yang sudah mengirimkan Tuhan sejumlah pergumulan hidup, ada di Singapura, ada di Malaysia. Tuhan tolong Bapa di sorga, di Taiwan Bapa di sorga, kami berdoa di Australia, kami serahkan semua mereka Tuhan. Tuhan jangkau mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan lawat mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, biar kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit oleh perkenanan Tuhan disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang merasa ada sesuatu yang mereka tidak bisa selesaikan sendiri, dalam nama Yesus Tuhan selesaikan. Dan biarlah Tuhan ada pertumbuhan rohani yang baik, ada kedewasaan iman, ada perubahan hidup. Bukan seperti dulu lagi, tetapi yang baru Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur buat apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi,
di akhir daripada khotbah ini, jikalau saudara ingin berbagi, saudara boleh tekan share, bagikan baik kepada grup maupun kepada teman-teman saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.